Balik harus kaji Nabi, mau pasrah pulau mah. Akhirnya muni bogolain terus ke sentimen ber. Bubar mau. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Kalau usah training kan? Kalau usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione gede. Kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja atau kursus politik. Akeh sing ngono. Ya meh kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu guru. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok mau jujur ini pokoknya. Mati nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Paham? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Lah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis. Ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti. Wal muradu bihim al mu'minun al asun. Jelas ya? Jadi contoh Saleh maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hujjah itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina gumai gak dihitung Gus Abi. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar bahmu. Quran membangkas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, 2 ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terus dalil ayat iki sholat itu penting pagi sore, berarti mau subuh mau asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mereka bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, jadi orang bahasa Arab kayak orang Arab itu. Sini rapam tafsirnya kebangetan, jadi kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau jadi orang Arab atau tafsir munir ya bingung, mereka bahasa Arab itu bahasa Arab rodok Jawa. Dua kacau, bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al Jamiah, Al Islamiyah, Al Indonesia. Cara orang Arab kan bingung, iya terkibah. Al Jamiah, Al Islamiyah, itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda, karena pikiran orang Indonesia kan universitas Jamiah, Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Maksud sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu enggak apa. Dalam Indonesia ya paham, orang Arab sesuai ya paham. Anut orang Indonesia. Anut orang apa? Sama saya tak bedai, tidak ini jawab saja. Kira ditapai uang agama mau enggak jawab ya? Islam kan? Oh, bener. Terus saya cawe itu ditapai agama mau Islam kan? Karena masdar, kenapa?
Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya, assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Itu bagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah anak nurutin ngono malah kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah, makanya sama turun sama Senawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahmud wa talhim mandud. Nah, wa dhilli mamdud wa ma'ud. Enggak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim mahmud wa talhim mandud wa dhilli mamdud wa ma'im maskub wa faqiatin katsira lamaqtu atiwalam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro. Padahal yo ora roh. Lasing kok. Ya dikira-kira padahal widoro ora enak buat. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurakuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Kira usah protes. Kok ini nggak ada anggur? Kok nggak ada apel? Jadi pokoknya Allah itu cerita, ning swarga itu ono jenis dua, sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah es koyo ngono iku bil godati walasi dong. Dong. Pinter berarti. Maju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kurang ngono gobloknya jadi terus no. Ya saya ini saat ini. Maksudnya itu bodat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan dua ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas, torofian. Padahal khotbah deh. Kadang khotib ya enggak, ngayate ra apal kok. Ya tahu ana khotib sing lho. Sing piye sing falanu fiyan nahum falanu kai falanu. Lah baba ora apal ora sama bae. Falanu fiyan lah. Falanu. Dari wah kita berjuret. Iku teke sing burak. Kitab disalahno. Masuk kitabe burak. Lho aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Meneh nek burak ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu fiyan. Barang burak juga alasan. Falanu. Nek lebah wis tuwa khotbah pamer sing umum mak wis pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar. Karo dene khotbah suwi-suwi ku lha opo. Yo enak lho khotbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khotbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khotbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi kuwi oke cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib pape jarak wali, mereka sujute. Suwe. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat terus. Nak nasib pemape jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu nira baru. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban terus sebetulnya. Wong nak nasib lagi ape? Kalau wong alim, mau kitab keliru. Wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kue bener.
Pas bener sabtu lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener saudarane. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabtu lisan. Tapi nek terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah. Kowe penak. Dadi nama lagi apik. Ya toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya gak wae, gak wae. Nak sing ra seneng was malaikat babur. Oh, nasib penting, nasib penting. Yo, pol nasib. Kowe nek lagi senengi wong wis para pejabat darani dak, dagem bina, semuanya nasib nak lagi apik. Tapi nasib elek dagem golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis ra jelas ya, dadi iku jenenge mimbabi dikrib apa? Dikrul ba'di wa iradatil qul kata sawu fi sidri makhdud wa talqin. Jadi talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya, yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidri makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa nih suwarga? Paham ya? Jadi itu diambil torof apa ujung sama ujung. Jadi kalau ngaji jalalan, ngaji jalan Gus Pak mulai wong tikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing ngaji mboten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Orang mau terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Jadi kok nanti nah iya orang kok terus ngaji wong loro til juga. Dong ya? Udah pinter ya. Ganjaran ku akeh tenan. Mintro enggak menagi. Just tenang. Pokoknya yakin pengiran anak indah doni abdi. Pokoknya yakin. Ya jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti kayak fala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini ngono tenan, awas kena nyulayani iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal. Dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita anak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia di sini kiai bengkel. Sini kiai iya marasi. Kiai marasi. Wis marasi narasi nangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama ya. Nama itu golek iku. Nama. Wah, iya ele aku. Padahal sebenarnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Justru api pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementing soal ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementara wanita tanggung jawab kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahabi. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 2 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Dan ketara ora kedulnya dadi dimodus pertama apal 10 juz.
berperilaku baik, jebule nomor 3. Betul 10 juta. Sajane sing penting iki cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke sudon lho. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, wong tuane Malaysia anak kon mulai ngomong ngaji. Mbak Yuni Rabi mulai apa jadi pelayan. Ribet. Kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lah iki wis cerdas dia sing bina tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Wis wae ya wis ngono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun gula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Riyen iku geng-gengan wis saniki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora? Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan yo makani guru-guru. Macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kowe nampa engko nak cah iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimu. Saune ulimu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai iso nerangno. Ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, nek mbok tolak alasanmu. Terus ki piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula gawe santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora rumah. Ora repot Mas. Mas ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran bener ndi ngono. Catakan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesan yang pangeran. Kulo rawani. Ane rawani wis. Ora yo ora mari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa coba? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Operator iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah ya, Mas. Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca kulhu ku lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern, aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib, ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat belum? Makanya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Mau nang santriku diwarai yo. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ngene iki nak tak tolak iku mlebu ayat wala tatrugi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak kaya Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah jokono dene masalah kan. Tahu, jong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe, kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula, kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang untuk profil. Syukur-syukur kancanan gus-gus yang rodok jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk gak baru. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus Mek. Kita itu paling banyak khazanah. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam.
Jono sing ngurus babi pidato Tuhan misalnya, enggak apa-apa. Kalau itu kebaikan, cuma aku produk ini nyejar tua bagi Hamid Nur kisah tulisan. Jadi aku tidak pernah itu keliru. Itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh, misalnya Gus Hafiz di pondok unggulan, Kiai Mansur di pondok unggulan. Yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz, harus begini. Kok nolak orang NTT? Tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengiran. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini ya Mansur, berhubung bodoh Salit, terus Ki Mansur ya. Wah, rai ini pasti ngaji Munib. Terus Munib ditelepon. Itu ono santri NTT. Rai ini mirip bek kue. Iku ae, ben ngaji bek kue. Lah soal biayanya saya itu tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Munib isin dhewe ya tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang apa mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, suara popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Saya dia mondok ijek dua sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky? Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gue. Lah sisa ada gue kenangan. Akhirnya ya aku deh kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, senjata itu jilbaban, itu kadang sudah celana kau. Kita kok soal ungkep tuh sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Dan keamanan ini di sana nanti untuk stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalah no pengiran ya? Tetap disalah. Makanya ini kan berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin bayar. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah baik Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramadi. Maksudnya ramadi gampang nulari. Sing nakal gampang. Nah, akhirnya kiai nganggo faedah darul mafasid tapi nak cara aku Gus tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom Gus. Kianom. Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasaran oban. Apa saya ini diumumno Munib? Lah ya turunan. Lah ya turunan. Ya nih, nak sanggup urunan kau ya. Ya pondok metal. Jadi kau nak tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu dulu sih kiai gitu. Jadi suanya. Santri darah mirip kiai ini santai nih. Ya guys, setuju ya. Karena ia dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian umum, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian umum. Makanya saya iktidal lah Manut Bahmun yang punya pengajian umum. Gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sodako ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian umum. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Uang ngutangi uang sampai sing kebulet. Ora di bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macem sing meh pegatan nganti meh wayo ana lho.
Ya iku mau tarafai laili. Aqimus shalat apa? Tarafai nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau dibajuri lebih ekstrim lagi. Dibajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak mau tanggung-tanggung. Kan orang percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok napa mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak percaya dulu. Kandhanane kok angel. Marane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayujibul ghusla kan al kafir idza aslam. Kenapa al kafir idza aslam? Itu dawuh takrib, ya takrib fatul qorib. Ya ayo, ngerti ta takrib? Zaman jatuh. Menani siar ya apa? Ben perkara. Kajarane loro Gus malah. Siar apa? Budaya kan ibadah. Ayo mana iki tenan ya. Misalnya kan diantara mayujibul ghusla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayujibul ghusla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru idza aslam. Orang kafir kalau mati. Itu kata kitab takrib. Makanya sarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melok-melok nyalahno, ruwono ya omongan. Aja komuni, gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok yo keliru wane. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Ruwono tenan ini jam 1 pas. Gus, saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, "Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat." Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau fatwa itu benar Sulam Taufik dari awal kan, kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan juga inteh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan gitu. Saya mau syahadat, raiso Arab, Jawa lah. Ya pangeran sapa? Allah, ya serana pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadeg-ngadegan lah. Enggak boleh disugoi teh meneh sik tak tukar rokok sik sampe sik. Karena apa meneh kenalan. Jadi nanti yang budi. Pulau Bali. Pun kapan rawuhe? Wah, mau malah haram sudul langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah, iya kalau kondisinya normal dia Mansur, bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya. Dong. Ya pinter lah. Wah, pinter deh. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya nggak usah dibahas kafir masuk Islam karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan, takutnya menjadi gerakan. Sekarang kan banyak orang yang salah paham, nah orang kafir masuk Islam konagus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Gosok Indonesia salah. Nanti nggak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi nggak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayaan toh disyuting terus viral, ya pokoknya gaya-gayaan toh. Tapi tetap proses Islam. Ya coba, seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dene nyuwun sewu. Saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi, kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Dia enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting masjid terus viral. Ya aku takut. Pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacar atau gara-gara kiai? Pacar itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran cerita aja. Enggak jawab aja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah,
ketika dia sudah ikrar Tuhan dengan syahatan meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi syahadat, itu namanya prosesi kan. Nah prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran, yaitu dimulai Islam. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen, ngapunten gitu, ya nanti yang putih, wah sama. Nah, saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong nggak kecelakaan, dan dalam kecelakaan. Pas toha itu pasti itu katoan cekak, seprapat. Ya kan dia isin mubalek katoan cekak. Apa nulungi wong loro? Paham ya kecelakaan. Terus dia nih kelambinan se, sarungan se, serbanan se lagi mulung. Berkode ini ya. Kira-kira salah no pengiran tor. Kelakuan ngono iku lho, salah no. Enggak jawab. Salah. Disalah no, karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak Mubalek lagi seperempat ya masuk. Ini sentimen betul. Orang tahu baju. Seperempat mas. Seperempat juga elek. Jadi cara pangeran, kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pong-pong. Wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya, pinter. Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah bunyi salah ini. Berarti masalah bunyi salah. Yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, bisa sakal senajan tuh nganggo bahasa Indonesia sih jo. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau di kompon, mandi, terus seremonial, terus dia diundang, terus disoting, terus disasui kok ngarep sing pohamu nih, alhamdulillah jatuh ngarep. Terus aku ini lah sing viral sing iku akhirnya. Ya Tuhan telah mengislamkan awal waris loh. Ya tapi kira rasa drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Oh, jadi kau oleh kan, kau najis ora oleh, paham ya? Nah kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kau sama adiknya guys ya, kan itu kan dia masuk rumahnya seorang yang adiknya, yang baca Quran itu adiknya nanti, cuma adiknya tukarannya BIP nih, gelutnya itu apa IP nih, obam itu. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Ya mushaf lampiran ya, zaman itu menorong terjilid namanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Terus si Umar ini belum mau masuk Islam, terus kata adiknya, "Ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi." Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh mandi dari Umar nggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya nurut, ya atus deh. Orang atus moco kan, orang moco terus tadi nangis deh, mereka ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ada Al-Quran. Terus masuk Islam, ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhor. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam pokoknya berseksinakan tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu, kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alaf, macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya memang bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa. Itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah, kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Makanya
solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Pak Garno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus, si jadab-jadab nih Pak Siwana ya kenal sih, bala-bala nih Bapak dia kenal sih. Dan kalau nu kenal Kiai Wali ya, Kiai Mubalek terbatas ya, gak keliru, parah lah. Kiai Alim ya, Kiai ya sama desa. Kiai Wali aku kenal ya, Kiai sing ngurusung nakal ya, Kiai Mubalek beberapa ada lah. Gak boleh banyak-banyak ya, kenal ini kurang oleh agak-agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu, masyhur karena ada kiai namanya Ki Fakih, Kiai Mis. Ki Fakih, kerana Bayi Imam, Kiai Pondok Mis. Itu gini, bocah-bocah nanti ibu Kiai Mansur, tiga nakalan, tiga dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafadhah di dunia, gak muga kan? Kita apain? Nah gak muga nih di terminal pak, sowan modok era muga. Itu langsung diubah no. Mergo wedi dadi wong dalan. Nah dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, sing muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang muga piye, Cuk? Nggih baleni, Bang. Tambah ra muga. Karena tidak wajib mensafaat ya, Pak. Kalau dalam konteks Toha kan liar tadi ya. Toha umpama loh, atau Toha sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa, Pak? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ra mukawadah nggih maksud cocokan. Pak Adus wan fakir. Akhirnya cara pulau sowan. Ono apa, Cung? Teng terminal apa ora? Munggah kan. Karena kiai itu mesti wedi kan ape balik wong balik ning Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai manhajnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Berarti khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlan yang dua ya Pak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya gitu. Rasa buat tiru, nabi tuku apa mobil. Nah saya ini nggak mungkin ya. Kalau sekarang nggak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen toa ubah ya asli kita aslinya langsung ngiling toanya kan ini wong tuban kita unik mulai agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya Mas ning dalam sing wali misalnya jenenge Umar sareng dituku misalnya 500.000 bari itu dituangkan mesti dibuat itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati, biasa lah bangkrut mati terus biasa. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu mati kan, ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jaga deh. Wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa kok ana mabuk. Mulai sekali. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue tak tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual gitu. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dia itu ya Allah ini umatnya Nabi Musa ada ridho kalau mereka memang dan cara mencegah saya pun ini jadi agen tunggal. Agen tunggal itu dapat dituku. Dua. Jadi wah, nanti dunia nih kena buat tiru. Tapi dunia mentek, aku tadi aja. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali macam-macam. Tapi itu tiru karena nggak cukup. Benar apa tadi? Nggak cukup ya? Bocor korok sementara tiru. Oh, ratu kok. Dunia ini soleh saya Indonesia ratu cukup. Oh, transaksi. Sinyorati wali-wali. Karena ya dia juga jadi wali karena beli lagi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus apa mas? Dibuang. Jadi macam-macam. Laki-laki khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani nakal-nakal hina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali.
Imam Sa'roni sing terkenal sing aran pisan. Pas pertama latihan dadi wali iku ya koyo muni pun pahpoh sunah Rasul. Persis. Singkat cerita ketemu iku Mas, ana wong alim. Wong alim bal-balan ning laut ning gone kisik ning gone apa ning laut. Apa secara pantai. Ya, bahasa Indonesia yang KRI. Pantai. Saya itu katoan seperempat, bukan katoan biasa pemain bal. Saya sedang singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim, ahli fikih kok katoan. Ya, mari cekak ukuran itu ra jelas. Nah cekak itu ayo dekati apa? Jenggol. Yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya masyarakat orang negeri ya wong belah bal-balan. Ya relax saja. Pas Kiai Sa'roni pulang, pasti udah ini wali amatir, belum kutub. Masih amatir, masih latihan, masih uji di MK lah, masih kewaliannya masih. Dia pulang. Ternyata wong sing fakih tadi, yang ahli fakih tadi, duduk bena samai waladi, dia duduk neng antara langit bumi, ngenteng. Sa'roni, ya sih jangan dia senior. Cangkemmu sing apik, Pak. Dekne iku padahal agama, cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Kuwaken banget tuh. Jebule wong iki wali. Jebule wong iki wali. Dene mau nggone ngisor Mas, mergo kok darane kalah kelas. Waline yo gaya. Mane wali yo oleh gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini keberatan. Tapi Bang, kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mereka terus akhirnya lagi ngenopo. Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah yo dakwah iku. Mun jeneng wong jeneng. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabina, terus gue nak ketemu Nabi, pas poh ning podium ngaram notok Nabina, baru untuk sanggup terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sanggup wae sing kok bal-balan. Ora untuk sanggup proses di. Wes sak jeblok-jeblok iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling gak kan usul pondokno kan, meskipun bapake cek. Tapi nek sing pidato tok ning podium. Pak tok kan? Ya sing papoh sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung dia Jawa. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita ini siapa? Itu ngaku ya oleh. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Qobatul Auliya, klasmen para wali. Tinggal di mana orang jenengmu yakin. Padahal kita musamin orang ini malah orang. Wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Wono kan. Iki cetak goreng jenengmu sebenarnya menggunakan kok kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kanjalan wong bulet-bulet, kanjalan wong nakal. Karena yang tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya, dia wali dekat Allah kan nggak mungkin tergoda terus dengan rusak ilmunya kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu milih nggak mau ya nggak apa-apa, kamu protektif diri. Darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Dicoba. Ablas. Sing jadah sing ndi kan. Kono dadi salihah apa kowe sing cek ayo lho masyarakat. Wong syaratnya ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yubi aras. Iku jare dawuh Nabi wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni aqulu. Syaratnya kok ayu menarik, ngajak. Kok kowe muni ra gelem. Ayo wali, ra jawe wali. Lah sing wali daftar sapa jajal. Itu orisinil loh, dawuh Kanjeng Nabi. Sabatun yudhilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nomor terakhir itu di antaranya apa? Wa rajulun da'at wa imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni a'udzu. Boten astagfirullah. Coba berarti susul di kamar kapan?
Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik nopo? Makanya kalau ini syukur punya guru kayak Bamun yang legowo hormati kiai sing nangani itu bapak yang hormati kiai. Oh jangan sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara. Tidak, umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lah aku roto pidato, aku rasa pidato aku seneng. Piye-piye si arep itu penting. Rezeki yo penting. Baik, so terus nabi. Seneng gue ya terus nabi. Roto. Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu guru macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram tegas. Kali Jogo di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada percontohan seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali Jogo kan. Ada cobaan ke ujung-ujungnya. Itu biasa mata ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara itu biasa. Tapi ya nabi Islam nomor ya apa-apa orang sing larang wae. Ya artinya biasa. Jadi dulu yang nekoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Ingat cerita Hawariyin yang rai-rai kok munik itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia abtoa Mas Yahudi dia mengendorkan apa? Jalannya karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asroa, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asroa Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jajar aku. Makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu iso tuh yang itu, yang itu. Lias ta'nifa al-amal sama siapa alteknya? Lias ta'nifa al-amal. Kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0. Kepremanannya ini tak cabut dia juga 0. Sekarang sama-sama enggak wali ya enggak preman. Yang preman statusnya dicabut. Ya enggak langsung jadi wali ya 0 dulu. Yang wali ya 0. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur. Dan itu juga umatnya Nabi. Ya diurus akhirnya sama Allah. Di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu. Langsung jadi wali. Dan mau apa? Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura, nggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab, kita kena kitab wala jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada pondok unggulan, kamu jangan terus kritik, orang Quran ya kayak gitu, meroteksi anak uang murah gampang. Bicara aku tuh pondok ini lah tak pengen, semari bocah seneng gue ya repot. Misalnya tuh ngandani, uang nih semua mas bisa sebelah, cara mondok ora oleh. Muni yo ora. Wong iso mau mah mesti pikirane duit wis filah lho. Wiridane wis duit ku penting. Kok ora oleh mondok lho nang ngaji niki oleh. Mondok ora oleh. Terus ngel-ngelo kiai ini turun nang keramik masuk angin. Modele wis tuwa repot kabeh. Terus kanyepun sithik wato. Kan ngel-ngelo wong mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri itu, enggak nak virus mulu, virus keduanya. Mana Dewi Bambun, iya santri begitu itu kan mati santri ya, kayak ngerokok, santri gue kelas, tadi dua ya tenang, lo santri kelas tuh,
Zaman gue jadi santri, kiai sopo ibu cucuk, gue lah cucuk kiai sopo. Tapi bareng jadi kiai baga musuh. Kan rival loh. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini nggak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk. Datang nunggu apa? Dipanggil. Jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa. Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab, isyak kita, berontok kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berjalan. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum. Ada non-muslim minta, Pak Bah, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi loh. Orang kecelakaan di jalan, karena kita pakai celana pendek, nonton sirian, saya tak pakai baju ini. Habis itu dilides truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali gak potensi kelides truk dengan kita inggirkan. Meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama. Orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah. Itu salah sekali. Sangat salah, apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat. Apalagi seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu disyuting dulu, wah itu perilaku so itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak serg gitu. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di syuting dan tokoh-tokoh itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan, ini ada wartawan enggak? Minta di syuting dulu sedang mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musaroah ila nusifid fiddin. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti itu. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredaksekno fafirru. Makanya di Tawaf ada ekspresi romal jalan agak cepat. Di Sa'i juga ada momen-momen kita harus romal berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Kita banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarohian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu. Itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta.
Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. 20 tahun kan asumsi umum masih umur 40, masih hidup lah kira-kira sebenarnya. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta. Menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Wong daftar saja bisa game gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah cepat mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Watajibus sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an. Wajib yang ada longgarnya. Jika ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot? Nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri ketika sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih pilih mana? Pilih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa, sholat sambil apa? Yuber, sambil pilotin apa pesawat. Anda pilih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus panjang Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis yang misalnya bantah tok protes tok ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu Kalau anaknya menaik meja itu ya sebetulnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jelas pinter conggo iso munggah meja harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mecah gelas. Malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya itu pasti. Karena ini sudah kena kitab, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin. Yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qalamu an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena hitam untuk sopan sama kamu. Kamu yang kena hitam baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik itu. Asal masih anak kecil.
Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu digawe tumpahan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong ini Nabi sujud lama sekali ada apa. Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong. Siapa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat. Oh, ono putune tuh. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi. Itu andai kan tidak ada yang ngomong riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin. Kalau sekarang mungkin semua masjid ngomong karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan. Saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa? Begini, anak kecil satu tidak kena hitop, dua jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak, putu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid, ayah khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid, maka dia trauma dengan masjid. Mungkin ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan tok. Wah, rame orang khutbah, rame nih. Padahal kalau nggak diramein anak-anak malah dia tidur. Kita kan nggak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid dibanding di karaoke kan. Jadi kan, lah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa lihat-lihat, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu ya. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengharapkan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Nung Sawal ya nyupir lagi, Dzulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andai kan ada jadi ahli fikih milih zaman. Lo kalau orangnya soleh terus kayak ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum mosok gak kuat. Bu, sahur jam 3:30 ngombe vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, bir. Terus kalau nyumpir selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya. Istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir. Maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status
saya ajnabi, orang lain babak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat babak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ingin melihat itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikhilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 wukuf di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balan jumroh apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Jadi pikiran Imam Syafi'i jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak qashar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya. Pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh terus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 pintal gitu kan, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh nggak zuhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada tidak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak.
zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir gitu. Karena tidak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing, tapi orang itu enak aja protes terus. Tidak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya enggak jadi. Dia kadung sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah bukan sholat. Kalau ada sholat lagi apa ada? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi pada. Loh, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni. Nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak? Boleh gak nakal? Nakal itu begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Ada Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa? Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab. Orang Arab, jangan orang. Gak, contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya dia orang Mekah jam 12 puasa. 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa berapa saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal, jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sedang mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman, jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan, boleh enggak? Lo mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Lo di Jakarta sudah guru samsing, masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Bukan. Leja. Apa? Kalau resikonya gini,
Sampean mungkin nggak mikir, resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir, pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan tidak harus bayar. Beda, efek pakainya beda. Sama jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji mana tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama, ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa bayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa bayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Wah saya tak terbang ke Mekah. Enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam tentunya jam 20. Kan enak ya. Barwarek balik ke Indonesia terus jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean tahu kok Gus sudah repot-repot ngono tinggal turu ndelok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak mulai jam imsak sampai ghurubus. Lalu pertanyaannya lagi, ghurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata ghurubus samsi? Kalau yang diliwati khatul istiwa itu nyata, fi'lan. Kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyan. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak darah pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Mereka mesti bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1,5 jam. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7,5. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru zuhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini. Lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14. Mikir lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu bulat-bulat. Saya juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan,
Matahari ini nyentrong terus. Jika bumi molak-malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa. Di khotul istiwa. Sebenarnya katulis istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu tengah. Lah, Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu suratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman. Lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis. Nah berapa kadarnya? Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan apa? Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul